sebelumnya Ibu udah kenal saya ya, terus saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Siti Alfia dari S1 Keperawatan di RS Susaban. Nah, untuk hari ini seperti kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, untuk tujuannya itu menjelaskan terkait dengan hiperkolesterol. Jadi nantinya Ibu tahu makanan apa yang boleh dimakan sama yang tidak boleh dimakan. Nah, sebelumnya kemarin Ibu juga udah ngejelasin tentang hiperkolesterolnya kan Bu? Si kolesterol itu Ibu kemarin mengatakan gimana Bu? Jelasin dari kolesterol tersebut apa? Bisa diulang. Kolesterol? Kelebihan minyak ya kalau kolesterol ya? Iya betul. Jadi kalau hiperkolesterol itu adalah di mana kadar kolesterol dalam tubuh kita itu tinggi ya Bu. Jadi sebenarnya di dalam diri itu ada kolesterol tersendiri, tapi antara naik atau tidaknya itu tergantung dengan pola hidupnya. Nah, si kolesterol ini itu gunanya adalah sebagai zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk dari sel, kemudian membentuk hormon dan juga vitamin D. Nah, untuk penyebabnya juga ini sebelumnya ada jenisnya. Kalau jenis hiperkolesterol itu ada 3. Yang pertama ada yang dari ringan, terus sedang, dan juga berat. Nah, kalau yang ringan ini itu LDL-nya adalah antara 140 sampai 159. Kemudian untuk yang sedangnya yaitu 240 sampai 300, dan kalau yang berat itu biasanya mencapai kurang dari 190. Nah, ini tadi ada yang LDL, ada yang kolesterol total. Kalau yang LDL sendiri ini saya udah jelasin, udah saya siapkan. LDL itu gini, si LDL itu kan protein ya Bu ya. Protein dia itu membawa si kolesterol ini dari liver ke sel. Nah, sebenarnya tubuh kita itu kolesterol itu sudah ada di liver, kemudian juga di usus dan di otak. Nah, di otak ini lebih besar yaitu 25% dia terdapat kolesterol. Nah, jadi si LDL ini bisa disebutkan adalah lemak jahatnya. LDL atau yang suka ke jantung ya, yang suka nyumbat jantung ya. Iya betul. Nah, si LDL itu lemak jahat. Kemudian ada HDL. Nah, HDL tadi kan si apa sih namanya, protein itu kan membawa kolesterol dari liver ke sel. Nanti sel itu membalikan lagi si kolesterol itu ke si liver. Nah, itu disebut dengan LDL atau lemak baiknya karena sudah melalui penyaringan. Nah, itu kalau misalnya dia meningkat itu baik, tapi kalau si LDL-nya itu meningkat itu bahaya. Terus juga ada trigliserid itu sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada penyebab dari hiperkolesterol. Nah, nih di dalam tubuh itu kan ada pembuluh darah, bentukannya seperti ini. Jadi si pembuluh darah ini itu mengalirkan darah Bu, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tapi karena kita mengonsumsi makanannya itu nggak baik, itu menyebabkan di sini itu menjadi peradangan. Nah, seharusnya si kolesterol itu jalan aja, tapi dia malah sebagai plester dari jadi pembuluh darah gitu ya. Jadi semakin lama si kolesterol jalan, malah menjadi plak gitu. Jadi makin menyumbat. Nantinya pengentalan darah kali nanti. Iya betul. Nah, karena itu jadi dia menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan si aliran darahnya tidak lancar. Seperti itu. Nah, itu penyebabnya juga karena kurang aktivitas. Cuman kalau Ibu kan kemarin dilihat staminanya bagus banget ya Bu ya. Iya. Jadi untuk aktivitas Ibu sangat cukup sekali. Kemudian juga obesitas. Yang obesitas itu karena si liver ini itu memproduksi kolesterol lebih banyak gitu dari biasanya. Terus karena asap rokoknya, kemudian ada faktor genetik dari orang tua. Dan juga ada penyakit tertentu kayak diabetes atau hipotiroid. Selanjutnya ada untuk tanda gejalanya seperti yang Ibu rasakan, itu rasa sakit atau pegal tepuk. Nah, itu karena ada penyumbatannya sehingga di bagian otak itu kurangnya oksigen dan juga nutrisi mengalir ke otak. Jadi karena itu menyebabkan pusing ya, pegal-pegal di bagian sini ya kayak gitu. Terus kakinya bisa juga bengkak karena di dalam tubuh ini kan ada pembuluh darah banyak ya Bu, ada di otak, ada di jantung, ada di kaki. Nah, kalau di kaki ini pembuluh darahnya tersumbat, jadinya bengkak, jadi kemerahan, nanti menjadi nekrosis ya Bu.
Nah, karena gitu. Terus juga ada karena kegemukan. Tanda gejalanya ada kegemukan, kemudian juga cepat lelah, mengantuk dan juga lemas. Oh, sampai ada yang kaki bengkak juga. Saya pikir kalau kaki bengkak itu asam urat loh. Iya, Ternyata kolesterol bisa ya kaki Iya, bengkak ya. juga. Jadi ada bisa juga karena diabetes, asam urat ataupun kolesterol. Oh, Jadi iya. nanti dilihat lagi dari hasilnya. Hmm. Terus komplikasinya yaitu tekanan darah meningkat karena ada penyumbatan. Jadi si jantung harus lebih cepat lagi Bu pompanya ya. Jadi tekanan darahnya menjadi meningkat. Oh, Terus juga bisa juga stroke. jantung. Iya. Terus karena penyumbatan nanti lama-lama jadi meledak gitu ya Bu ya, istilahnya, sehingga itu bisa menjadi stroke tiba-tiba. Kemudian juga serangan jantung, bisa menyebabkan nyeri dada, dan juga ada batu empedu. Nah, jadi dari tadi liver udah disaring dari hati, nanti dia akan menyimpannya di bagian empedu. Nah, kalau di empedu ini terlalu banyak dia menyimpan kolesterol, itu bisa menyebabkan batu empedu. Jadi ngumpul jadi ada batu empedu ya. Itu Iya, yang betul. dari kolesterol juga Biasanya- yang jangan lakukan jadi batu empedu. Biasanya dari empedu nanti dia ngalir lagi ke usus, nanti dibuang lewat anus gitu. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya ya pastinya adalah pola makan yang sehat, terus konsumsi buah-buahan, sayuran. Nah, banyaknya tuh masyarakat, khususnya juga ibu saya itu menganggapnya karena biasanya gimana ya, buah-buahan yang nggak baik tuh adalah buah-buahan yang musiman. Contohnya adalah mangga, terus juga duku, misalnya rambutan, durian. Nah, itu kan musiman ya Bu. Iya. Jadi kita mau belinya yang banyak. Nah, udah beli banyak, kita makannya langsung sehari itu Banyak. bisa habis. Nah, itu yang bahaya. Jadi makanya terlalu banyak. Karena kalori di dalam mangga contohnya itu juga banyak sekali. Misalnya kita makan 4 mangga sehari, itu kalorinya sama dengan 2-3 piring nasi kita setiap hari. Iya. Gulanya juga kalau mangga manis ya. Iya, betul. Ada. Kalori kan itu isinya ada karbohidrat dan juga lemak. Iya. Terus juga mengurangi jumlah konsumsi alkohol, kemudian karbohidrat, lemak jenuh dalam makanan. Terus berolahraga secara teratur. Kalau ibu mah sudah bagus sekali aktivitasnya ya. Terus membuang lemak pada daging kayak ayam. Ibu nanti makannya boleh dagingnya saja, tapi kulitnya nggak usah. Terus juga kikil-kikil ibu kurangin. Terus konsumsi makanan kurangi yang berminyak, sama obat-obatannya. Nah, kalau obat-obatannya ini biasanya kalau dia mengkonsumsinya seumur hidup itu karena ada faktor resiko sebelumnya riwayat serangan jantung, itu harus minumnya seumur hidup. Iya, Mas saya tuh almarhum. Iya, harus seumur hidup. Cuman kalau misalnya masih di ringan atau sedang, kalau memang sudah boleh di stop, sembuh oleh gitu dokter. ya. Nah, ini makanan yang aman dikonsumsi karena kadar kolesterolnya rendah. Ada putih telur ayam. Kuningnya dikurangin Bu. Kalau makan telur boleh putihnya itu bagus. Terus juga susu sapi tanpa lemak atau bisa diganti dengan susu oat. Itu karena dia itu ada kandungan beta glukan. Beta glukan itu bagus sekali untuk tubuh, mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Doyan susu kan. Oh, kurang doyan susu ya? Nggak doyan, bukan kurang nggak doyan, saya nggak doyan susu. Dari kecil juga ngambil susu. Terus ada daging ayam tanpa kulit, ikan air tawar, sama daging sapi tanpa lemak. Nah, ini yang kadar kolesterolnya itu bahaya. Gaji tuh bahaya juga buat asam urat tuh. Iya, asam urat tuh, gaji tuh bisa asam urat, bisa kolesterol, itu bahaya. Terus juga coklat, mentega, jeroan-jeroan, sama kerang putih, sama jeroan kambing. Kalau kambing mah dagingnya mah nggak apa-apa dikonsumsi, tapi jeroan-jeroannya itu yang bahaya. Organ-organ pokoknya yang dimakan itu bahaya. Terus juga pantangan yang dikonsumsi karena kadar kolesterolnya terlalu tinggi itu cumi-cumi. Nah, tadi kuning telurnya tuh. Terus otak sapi, karena memang otak itu ada 25% kolesterol. Jadi kadang orang bilang, jangan makan otak banyak-banyak, lu ada kolesterolnya gitu. Iya. Terus telur buyung puyuh. Terus selanjutnya ini yang terapinan farmakologi dengan mengonsumsi jus tomatnya. Sebenarnya jusnya juga ada banyak sih Bu, ada jus tomat, jus pir juga bisa. Terus
juga minum pisang, jus apel. Nah ini yang Doyan lah tomat. saya tuh, saya doyan semua. Buah-buahan juga kan Bu. Nah karena si tomat ini ada kandungan lycopene dan juga senyawa antioksidan yang bisa menguntungkan terhadap kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Jadi dia sangat baik lah untuk kesehatan jantung gitu. Karena tadi juga apa ya? Karena polusi juga ada antioksidannya. Ya, jadi ini manfaatnya bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat tadi, yang LDL. Iya. Kemudian juga membantu meningkatkan kadar HDL-nya itu jadi lebih tinggi, yang kolesterol baiknya, sama tinggi serat dan juga rendah kalori. Itu baik. Nah, buat bikin jusnya, Ibu bisa kan ya biasanya Iya, bikin bisa, jus gitu. biasa saya Mm-mm. pernah. Nah, biasanya pakainya sehari ya bisa 3 sampai 4 tomat. Kadang saya tomat mah nggak dijus, saya potong-potong aja udah makanin Iya. begitu kasih. Iya boleh Apa tuh kan- kayak gitu, itu juga bagus. Gitu Karena aja kapan kalau biar mau makan praktis kasih juga gula ya dikit. Bu ya. Iya. Gulanya jangan banyak tapi ya Bu. Apaan sedikit doang buat itu aja, ada asal ada rasa doang udah, paling setengah sendok nggak banyak. Iya. Tomatnya banyak itu diaduk-aduk kan enak Iya. seger. Saya doyan tuh susu yang nggak doyan. Kenapa Bu? Anak Tahu? enak. Tahu sih kalau makan susu enak, nggak doyan susu. Ini kayak amis ya Bu ya. Nggak tahu Kurang- baunya kayak gimana. Tapi kalau kue nastar saya bikin pakai susu saya doyan. Tapi kalau susu gitu nggak Oh doyan. kalau udah dicampurin Iya. doyan. Iya. Oh, iya. Ada yang Iya, Iya, Kak. udah sampai sini ini untuk materinya. Ada yang tanyakan nggak Bu? Enggak, berarti kok saya sedikit banyak udah tahu ya. Pokoknya itu pantangannya itunya saya udah tahu dah. Karena suka ada penyuluhan juga sih dari Iya betul. kalau di pernah kan di USADA juga ada, di puskesmas juga ada suka ada penyuluhan penyakit itu. Jadi sedikit banyak saya tahu.